Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Praktikum Ichthyoologi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan video materi tentang ikan patin. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Yoga Nugraha Budiana dengan NPM akhir 149. Selanjutnya ada Alteus Muhammad Farezi dengan NPM akhir 151. Selanjutnya ada Ahmad Anurofik dengan NPM akhir 173. Selanjutnya ada saya sendiri, Rizky Dwi Putra dengan NPM akhir 175. Lalu ada Robi Alfiansyah dengan NPM akhir 176. Selanjutnya ada Jenny Ginasiva dengan NPM akhir 188. Dan yang terakhir ada Azhara Wafa Asmira dengan NPM akhir 189. Nah, mari kita masuk ke materi. Ikan patin merupakan jenis ikan konsumsi air tawar, berbadan panjang, berwarna putih perak, dengan punggung berwarna kebiru-biruan. Ikan patin dikenal sebagai komoditi yang berprospek cerah karena memiliki harga jual yang relatif tinggi. Hal inilah yang menyebabkan ikan patin mendapat perhatian dan diminati oleh para pengusaha untuk membudidayakannya. Ikan ini cukup responsif terhadap pemberian makanan tambahan. Pada pembudidayaannya saja, dalam usia 6 bulan, ikan patin dapat mencapai panjang 35-40 cm. Selanjutnya, ikan patin adalah ikan yang berkumis atau bisa kita sebut dengan Siluriformes dan memiliki klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, berasal dari kingdom Animalia. Yang kedua, berasal dari filum Chordata. Selanjutnya, berasal dari kelas Pisces. Lalu berasal dari Ordo Ostariophysi. Selanjutnya berasal dari famili Pangasiidae. Lalu berasal dari genus Pangsius. Dan yang terakhir berasal dari spesies Pangsius sp. Nah, habitat ikan patin adalah di tepi sungai-sungai besar dan muara sungai serta danau. Ikan patin sendiri memiliki potensi pengembangan usaha dalam hal budidaya ikan. Hal itu disebabkan budidaya ikan patin adalah budidaya ikan yang pas, karena ikan ini tidak memiliki lahan yang sangat luas untuk membudidayakannya, sehingga masyarakat dapat dengan mudah membudidayakan benih dan induk ikan patin. Selain itu juga, ikan patin memiliki tingkat konsumen yang tinggi di pasaran, dan ikan patin termasuk dalam ikan yang dikategorikan mudah untuk dibudidayakan, sehingga bisa dibilang ikan patin adalah ikan yang menyediakan kesempatan usaha yang lumayan besar untuk budidaya pendatang baru. Morfologi ikan patin. Ikan patin mempunyai bentuk tubuh memanjang berwarna putih perak dengan punggung berwarna kebiruan. Ikan patin tidak memiliki sisik. Kepala ikan patin relatif kecil dengan mulut terletak di ujung kepala agak ke bawah. Sudut mulutnya terdapat 2 pasang kumis pendek yang berfungsi sebagai peraba. Sirip punggung memiliki sebuah jari-jari keras yang merubah menjadi patil yang besar dan bergerigi di belakangnya. Pada permukaan punggung terdapat sirip lemak yang ukurannya sangat kecil, dan sirip ekornya membentuk cagak dengan bentuk simetris atau homoserkal. Ciri khusus ikan patin. 1. Ikan patin memiliki tubuh berwarna putih perak dengan punggung berwarna kebiru-biruan. 2. Ikan patin mempunyai 2 pasang kumis atau sungut sebagai alat peraba. 3. Ikan patin merupakan hewan nokturnal atau hewan aktif pada malam hari. 4. Ikan patin tergolong jenis hewan omnivora atau jenis pemakan segala. 5. Ikan patin tidak mempunyai sisik dan memiliki tubuh yang berlendir. 6. Ikan patin mempunyai patil. 7. Ikan patin mempunyai moncong yang agak panjang. Selanjutnya ada anatomi ikan patin. Yang pertama ada sistem pencernaan yang terdiri dari organ-organ saluran pencernaan dari mulut sampai dengan anus. Fungsi dari sistem pencernaan adalah sebagai tempat terjadinya proses mengubah ataupun menyederhanakan bahan-bahan makanan yang dapat diserap oleh dinding usus yang nantinya dapat berguna bagi tubuh. Yang kedua ada sistem saraf yang terdiri dari organ otak dan saraf-saraf tepi. Yang ketiga ada sistem hormon yang terdiri dari kelenjar-kelenjar hormon yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan, reproduksi, dan sebagainya. Yang keempat ada sistem ekskresi dan osmoregulasi yang terdiri dari organ ginjal. Yang kelima ada sistem reproduksi yang terdiri dari organ gonad jantan dan juga betina. Yang keenam ada sistem integumen yang terdiri dari sisik, kelenjar racun
kelenjar lendir, dan juga sumber-sumber pewarnaan atau pigmentasi. Yang ketujuh, ada sistem otot atau urat daging yang berfungsi sebagai penggerak tubuh, sirip-sirip, dan juga insang. Yang kedelapan, ada sistem rangka atau tulang yang berfungsi sebagai tempat melekatnya otot, pelindung organ-organ dalam, dan juga penegak tubuh. Yang kesembilan, ada sistem pernapasan atau respirasi yang terdiri dari insang dan juga organ-organ tambahan lainnya. Dan yang terakhir, ada sistem peredaran darah atau sirkulasi yang terdiri dari organ jantung dan sel-sel darah yang nantinya berfungsi untuk mengedarkan oksigen, nutrisi, dan sebagainya. Sama seperti ikan lainnya dari kelas Osteichthyes, ikan patin memiliki organ yang lengkap seperti insang, oesophagus, lambung, liver, dan lain-lain. Ikan patin sendiri memiliki sistem pencernaan, pernafasan, integumen, dan lain-lain. Sistem pencernaan ikan patin terdiri dari mulut yang berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan proses menelan. Mulut ikan patin sendiri terletak di bagian ujung anterior tubuh, yang berarti bertipe terminal dengan bentuk mulut biasa. Kemudian ada oesophagus yang berfungsi sebagai penyalur makanan dari mulut ke lambung. Ada juga lambung ikan patin yang berfungsi sebagai penampung makanan sementara dan juga pencernaan secara kimiawi pada ikan patin. Tidak hanya lambung, hati, dan empedu dari ikan patin juga membantu pencernaan secara kimiawi dengan yang dihasilkan cairan empedu yang dihasilkan oleh kelenjar empedu. Lalu setelah lambung, makanan akan disalurkan ke usus yang nantinya makanan akan melalui proses penyerapan sari-sari makanan oleh usus. Dari usus makanan yang sudah diserap sari-sarinya akan disalurkan ke rektum untuk ditampung, kemudian akan dibuang oleh anus berupa feses. Sistem pernafasan dari ikan patin terdiri atas mulut, insang, dan ikan patin juga memiliki labirin. Ikan patin memiliki ciri pernafasan khusus berupa labirin yang berfungsi sebagai penangkap oksigen dari udara dan memungkinkan ikan patin untuk hidup pada tempat dengan tingkat oksigen yang rendah. Mulut ikan patin sendiri di sini berfungsi sebagai penangkap air yang berisi oksigen dan kemudian disalurkan ke insang. Di insang terjadinya pertukaran antara karbon dioksida hasil dari zat sisa tubuh dengan oksigen. Pertukaran gas di insang dilakukan oleh filamen insang. Sistem integumen dari ikan patin. Ikan patin sendiri tidak memiliki sisik, tetapi hanya memiliki lendir yang dapat memudahkan ikan patin untuk berenang dalam air. Ikan patin memiliki linea lateralis yang memanjang dari ujung tutup insang atau operculum sampai ke pangkal ekor. Berikutnya ada beberapa khasiat dari ikan patin. Yang pertama, mencegah penyakit kardiovaskular. Ikan patin bisa mencegah penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung dan stroke. Kandungan lemak tak jenuh pada dagingnya dapat mengurangi kandungan lemak trans yang menyumbat pembuluh darah. Lemak tak jenuh yang ada pada ikan patin mencapai 50% yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Yang kedua, tulang jadi lebih sehat. Ikan patin mengandung fosfor dan kalsium yang bisa menjaga kesehatan tulang dan gigi. Tulang yang kuat membuat kita tidak rentan terkena osteoporosis. Yang ketiga, kinerja pada otak membaik. Ikan patin mengandung omega 3 dan omega 6 yang memiliki manfaat memperlancar kinerja otak, sama dengan halnya ikan salmon. Dan yang terakhir, manfaat ikan patin yaitu mencegah jantung koroner. Baik, pada praktikum kita kali ini, yakni mengidentifikasi morfologi serta anatomi ikan patin, dapat disimpulkan bahwasannya ikan patin merupakan salah satu ikan potensial untuk dikembangkan, karena ikan patin ini memiliki ukuran yang besar serta fekunditas yang tinggi, pertumbuhannya cepat, tidak memiliki banyak duri, dan dapat dipijahkan secara massal. Patin ini dikenal sebagai hewan nokturnal, yang dimana hewan nokturnal itu yaitu sebagai hewan yang beraktivitas pada malam hari. Ikan patin tidak memiliki sisik dan juga terdapat sungut di sekitar mulutnya. Ikan patin termasuk ke dalam famili Pangasidae, genus Pangasius, dan spesies Pangasius sp. Di habitat aslinya, patin memakan ikan-ikan kecil
cacing, udang-udangan, moluska, serangga, dan biji-bijian. Berdasarkan jenis pakan yang beragam tersebut, patin ini dikategorikan sebagai ikan pemakan segala atau bisa disebut dengan omnivora.